Korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak David akan dipindahkan ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan untuk mendapatkan perawatan intensif. Keluarga menduga ada unsur perencanaan dalam penganiayaan David. Saat ini korban penganiayaan anak pejabat pajak David masih tidak sadarkan diri dan berada di ruang ICU. Keluarga korban menyebut telah memberikan barang bukti termasuk berupa video penganiayaan David. Keluarga berharap semua pelaku penganiayaan menjalani proses hukum. David dari pertama masuk rumah sakit sampai saat ini tetap dalam keadaan kritis dan belum siuman. Katanya merujuk ke Rumah Sakit Mayapada supaya penanganan kritisnya David ini dapat dilakukan maksimal. Semalam kita pindahkan Adinda David dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Mayapada agar mendapat perawatan yang maksimal. Seperti itu aja, Mbak. Akan jauh-jauh hari atau lagi menjebak korban untuk terkena penganiayaan, ya, agar dapat dianiaya oleh pelaku, maka undang-undang yang pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku akan berlapis. Pejabat Ditjen Pajak meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan anaknya hingga membuat korban David mengalami luka berat. Rafael Alun Trisambodo meminta maaf kepada keluarga korban dan anaknya atas perbuatan anaknya. Rafael menyebut akan mengikuti proses hukum dan Rafael juga bilang kasus ini adalah masalah pribadi, tapi karena menyoroti gaya hidup dan harta kekayaan, ia mengaku siap melaporkan harta kekayaan dan diperiksa. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Pejabat Ditjen Pajak sudah meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan anaknya hingga membuat korban David mengalami luka berat. Pertanyaannya, mungkinkah terbuka jalur mediasi atau tetap berada pada proses jalur hukum? Kita bahas bersama dengan advokat GP Ansor sekaligus kuasa hukum keluarga korban Muhammad Hamzah dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang, Mbak Audrey. Saya ke Pak Hamzah dulu. Pak Hamzah, ini kan baru saja orang tua pelaku meminta maaf ya. Apakah ini artinya tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya kepada pelaku? Baik, Mbak. Terhadap permohonan maaf yang sudah dilayangkan oleh orang tua pelaku, kita dari keluarga korban maupun dari GP Ansor ataupun dari PBNU menerima permohonan maaf dari mereka. Nah, akan tetapi kita tetap komitmen sesuai instruksi dari Ketum GP Ansor yang kita tahu beliau Gusmen adalah seorang anak muda yang anti kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun. Apalagi kekerasan ini terjadi di lingkungan keluarga anggota Banser. Jadi dia tetap menginstruksikan agar kasus ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, nah tapi itu juga suara dari orang tua korban setelah tahu keluarga pelaku ini meminta maaf, Pak Hamzah? Kenapa, Mbak? Ya, apakah orang tua korban ini juga sama-sama bersuara bahwa tetap melanjutkan proses hukum setelah tahu pelaku atau keluarga pelaku ini sudah meminta maaf? Orang tua korban tetap akan memproses kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak mau ada lagi anak-anak Indonesia yang mengalami seperti Adinda David. Dengan mudahnya orang melakukan penganiayaan bahkan sampai penganiayaan berat seperti ini. Yang mana kita tahu Adinda David dari awal masuk rumah sakit sampai sore ini masih dalam keadaan
kritis dan belum sadarkan diri. Dan artinya ini mau memberikan efek jera ya. Saya mau ke psikolog forensik, ada Pak Reza Indragiri. Pak Reza, kasus penganiayaan ini menjadi viral, dibicarakan di mana-mana karena mungkin yang disorotnya adalah ini adalah anak pejabat yang kerap memamerkan pola hidup mewah. Ya, walaupun yang bersangkutan itu dinarasikan sebagai anak pejabat, tetapi mengingat usianya yang sudah lewat dari 18 tahun, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi dipandang sebagai anak-anak. Yang bersangkutan adalah orang dewasa. Konkretnya misalnya bahwa yang bersangkutan kalau diproses hukum tidak bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan KUHP, lain seperti itu. Nah, ini perlu kita jernihkan agar kemudian tidak terjadi kerancuan pemahaman bahwa seolah-olah karena anak pejabat maka yang bersangkutan diposisikan sebagai seorang anak-anak. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kemudian bisa diupayakan restoratif justice, tentu secara pribadi saya memandang hal itu patut untuk dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi ketika ada upaya restoratif justice, baik itu yang diupayakan oleh Polri maupun pihak selain Polri. Syarat dan ketentuan itu misalnya bahwa restoratif justice sebagai sebuah inisiatif harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi andaikan ada salah satu pihak, apalagi kalau kedua belah pihak sama-sama tidak berkehendak bagi dilakukannya restoratif justice, maka praktis tidak ada pihak manapun yang bisa memaksa kedua belah pihak itu untuk duduk bersama di satu meja membahas perdamaian. Itu syarat pertama. Pak Reza, tapi kemudian kenapa sih kira-kira yang menyebabkan seorang anak pejabat ini menjadi arogan? Apakah karena mungkin punya latar belakang papanya, mungkin punya kedudukan, punya uang yang banyak, jadi sepertinya arogan begitu, bisa bertindak apapun termasuk soal penganiayaan yang saat ini dihadapi kasusnya? Saya ingin menerjemahkan narasi populer semacam itu ke dalam kosakata keilmuan ya. Nah, yang kita perbincangkan sesungguhnya adalah penakaran resiko atau risk assessment. Nah, dalam konteks risk assessment atau penakaran resiko bagi pelaku pidana yang disertai dengan kekerasan, memang ada sejumlah hal yang harus ditakar. Salah satunya adalah tingkat kemandirian. Baik tingkat kemandirian secara sosial atau juga tingkat kemandirian secara finansial. Elemen yang satu ini ingin mengirim pesan kepada kita bahwa semakin seseorang mengalami ketergantungan terhadap pihak lain, baik ketergantungan sifatnya sosial maupun ketergantungan secara finansial, maka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana disertai dengan kekerasan, termasuk mengulangi perbuatan yang sama, itu memang relatif menjadi lebih tinggi ketimbang ketika bandingkan misalnya dengan mereka-mereka yang secara finansial dan secara sosial sudah memiliki kemandirian. Karena mempunyai power begitu ya, semacam seperti itu gitu ya? Iya, tidak hanya power, tapi juga tidak mandirinya secara finansial dan tidak mandirinya secara sosial itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan belum pula memiliki kematangan secara emosional, kematangan secara kognitif atau berpikir. Oke, saya kembali ke Pak Hamzah. Pak Hamzah, ada nggak sih rencana misalnya pihak dari keluarga pelaku dan keluarga korban ini kan sudah bertemu. Nah, ada rencana nggak untuk memperbincangkan untuk hasil kedepannya apa? Nggak, gini Mbak, sebenarnya untuk langkah ke depan apa sudah clear. Sebelumnya kan kita dengarkan sendiri video yang dinyatakan oleh orang tua pelaku yang berkomitmen akan membawa kasus ini sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau menurut saya sudah clear urusan itu. Dan yang ada yang kita lihat dan belum tersampaikan bahwa kita memiliki rekaman video terjadinya penganiayaan tersebut. Oleh karena itu dari video itu dapat kita lihat Adinda David ini seperti apa. Dia tidak melakukan perlawanan, bukan seperti perkelahian ini. Dia hanya diam dan dilakukan penyiksaan. Jadi isi videonya apa sih Pak Hamzah? Enggak, saya tidak mau menarasikan isi videonya. Yang jelas di video itu ada beberapa orang dan pelaku melakukan penganiayaan terhadap Adinda dan yang David. Melakukan penganiayaan hanya pelaku atau beberapa orang itu juga terlibat? Di video pendek, hanya pelaku, dan di saat dianiaya Adinda David ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dia menerima. Dan jadi bisa dikonfirmasi pelakunya hanya satu yang saat ini sudah ditahan ya? Belum tentu juga. Karena belum tentu juga. Kalau untuk tindak pidana kan kita mengenal ada turut serta pasal 55. Jadi saya nih yakin penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan bekerja profesional. Dari video yang ada di kita dan penyidik mungkin sudah memiliki, akan mengungkap siapa saja
tersangka untuk kasus ini karena kejadian ini sangat keji, apalagi terjadi terhadap anak. Kita bisa bayangkan 3 hari, 3 malam sudah Adinda David tidak sadarkan diri. Dan semalam pun Ketum GP Ansor, Gusman bersama saya dan yang lainnya telah memindahkan Saudara Adinda David dari Rumah Sakit di Permata Hijau ke Rumah Sakit Mayapada di Kuningan. Oke, Pak Reza, kalau gitu kan tadi kan bukan hanya pelaku, ada beberapa rekannya lagi ya, dan untuk menganiaya atau bahkan melihat juga penganiayaan yang terjadi. Artinya pada saat kondisi terdesak ini, korban juga tidak bisa dalam tanda kutip melakukan apa-apa ya, karena kan memang di sana banyak sekali teman-teman dari pelaku ini, Pak Reza. Ya, seolah-olah kita ini sedang berhadapan dengan seorang individu yang tanda petik merupakan korban yang sempurna. Korban yang sempurna dalam pengertian secara fisik dia lemah karena kabarnya dia dikeroyok. Artinya lawan tandingnya lebih dari 1 orang. Secara psikis juga korban ini masih berusia kanak-kanak. Sementara salah satu tersangka paling tidak sudah berusia dewasa. Demikian pula secara sosial dan finansial barangkali ada ketimpangan di sana. Itu sebab tadi saya katakan, boleh jadi kita ini sedang menyaksikan seorang korban yang memang sempurna. Dari sekian banyak dimensi, dia tanda petik memang sangat rawan untuk berada pada posisi sebagai pihak yang diviktimisasi. Atas dasar itu, keberpihakan hukum memang sudah sepatutnya condong kepada korban yang sempurna semacam ini. Pak Reza, yang dilihatnya arogansi seperti apa sih model-model akhir-akhir ini? Bukan hanya kejadian seperti ini kan, karena kan pamer-pamer flexing seperti ini, gaya hidup di media sosial, belum lagi ada kasus-kasus yang lainnya sehingga membuat orang tuh ketika naik mobil yang mewah merasa lebih daripada orang lain, sehingga mungkin bisa memperlakukan yang tidak-tidak dengan yang lain. Kalau kita berpikir secara analogis, memang ada penjelasan dari sudut pandang psikologi forensik mengapa ada orang-orang yang berperilaku sedemikian tanda petik macho, sedemikian maskulin. Dalam psikologi forensik misalnya diketahui bahwa orang-orang yang membawa senjata memang mengalami peningkatan rasa percaya diri sekian kali lipat. Keberaniannya semakin bertambah. Kepercayaan diri itu bahkan disertai dengan menurunnya kemampuan untuk menakar resiko atau memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Nah, saya membayangkan secara analogis barangkali senjata yang diteorikan dalam psikologi forensik itu adalah sebangun dengan mobil mewah, dengan peralatan-peralatan yang diidentifikasikan sebagai sosok maskulin, sebagai simbol macho atau male chauvinism dan sejenisnya. Jadi masuk akal kalau kemudian orang-orang yang menggunakan mobil mewah atau sejenisnya memang juga mengalami peningkatan rasa percaya diri hingga level yang bisa membahayakan pihak lain. Terima kasih penjelasannya psikolog forensik Pak Reza Indragiri dan juga advokat GP Ansor sekaligus juga kuasa hukum keluarga korban Muhammad Hamzah sudah berbagi informasi di Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Setelah ini